Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Maya Aulia Rahma dari kelas 12.2. Kali ini aku bakal mengulas tentang materi kelas 12 semester 1. Ini part 2, soalnya aku kemarin bikin video, ini part 2 nya. Sini aku bakal mengulas materi tentang tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, pengertian musibah adalah kayak itu tuh apa yang menimpa kepada orang-orang, baik kesenangan atau kesusahan. Tapi musibah tuh identiknya sama kesusahan. Terus kalau ujian tuh berupa apapun itu, cobaan kepada hambanya dari Allah untuk menguji seberapa taat dan bagaimana kualitas hambanya itu gitu. Nah, musibah dan ujian ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156. Kita baca artinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Terus bukan cuman di surat Al-Baqarah aja, tapi ada di surat Ibrahim ayat 9. Kita baca lagi. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Nah, kalau di Quran surat Al-Baqarah tuh kayak ngejelasin Allah tuh bakal menguji hambanya dengan apapun itu. Kalau yang surat Ibrahim itu kayak salah satu contoh ujian dari Allah kepada Nabi Musa dengan cobaan ujian kaumnya itu yang gak mau nurut sama Nabi Musa. Terus kita bakal bahas tentang makna sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, dari buku paket yang aku baca itu tadi contohnya tuh kayak seorang suami yang sabar untuk mengajak istrinya misalkan untuk sholat atau berbuat kebaikan, karena itu tuh sudah menjadi tugas suami. Nah, itu tuh kayak dilihat gini kan, kayak apakah dia akan sabar ataukah dia akan bagaimana gitu, bisa dilihat dari situ. Terus yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menjauhi maksiat ini teh banyak banget ya contohnya, cuman aku bakal sebutin salah satu yang banyak sekali baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih, tapi di kalangan remaja tuh banyak yang membiarkan, sudah menganggap biasa untuk maksiat ini. Apa sok? Pacaran, terus pegangan tangan, menggibah, terus menjelekkan orang lain sama deng. Nah, itu teh kayak maksiat yang sudah dianggap biasa gitu di abad-abad ini. Tapi kalau misalkan ada yang sabar untuk menahan, tidak melakukan semuanya, itu pasti akan dapat benefit dari Allah yang banyak. Tapi aku menyebutkan di sini bukan berarti aku sudah baik ya, teman-teman. Aku juga di sini masih belajar. Jadi aku juga kadang-kadang masih menggibah, tapi ya aku juga suka bertobat lagi gitu. Tapi kadang menggibah lagi tapi bertobat lagi, seperti itu teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan aja ya, bukan berarti aku sudah baik. Oke. Terus lanjut lagi. Yang ketiga, itu sabar dalam menerima takdir Allah.
Misalkan kita teh maunya A, tapi kok Allah ternyata takdirnya B. Nah, kita teh harus sabar menerima itu semua karena katanya rencana kita itu belum tentu baik bagi Allah, tapi rencana Allah itu pasti akan baik untuk kita. Yang kita impikan indah, tapi takdir Allah pasti bakal jauh lebih indah, teman-teman. Oke, lanjut. Manfaat nih dari kita kalau misalkan kita tuh sabar, kita tuh ikhlas gitu ya. Yang pertama, kita tuh bakal memperoleh kesudahan yang baik. Kesudahan di sini tuh menurut sepemahaman aku kayaknya kesudahan tuh kayak kita nanti tuh bakal di surga mungkin ya, dikasih yang baik-baik, dikasih surga sama Allah mungkin ya teman-teman. Terus yang B itu yang kedua, memperoleh keberuntungan. Kalau kita sabar tuh kita pasti dikasih keberuntungan sama Allah, kayak buah dari kesabaran kita tuh pasti ada gitu, apapun itu. Terus yang ketiga, kita tuh memperoleh cintanya Allah. Kalau Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan ada kan aku sering dengar yang innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan membersamai saja, tapi Allah memberikan cintanya kepada orang-orang yang sabar. Maka berapa indahnya menjadi orang yang sabar kan teman-teman, manfaatnya banyak. Itu kayak, terus ada lagi, kita bakal diberi petunjuk. Kayak karena barang siapa yang sabar terus meminta petunjuk kepada Allah, Allah bakal kasih petunjuk ke orang itu. Udah mah sabar, ikhlas, taat, soleh, soleha, kok Allah langsung diberi petunjuk gitu mah. Terus ada manfaat yang satu lagi, yaitu mendapat martabat tinggi di surga. Jadi surga nanti kita bakal mendapat martabat yang tinggi. Itu teh karena buah kesabaran kita di dunia. Di surga kita mendapat martabat yang tinggi. Siapa yang tidak mau, teman-teman? Aku sih mau. Teman-teman kalau mau, komen. Jadi orang yang sabar ya. Satu kali lagi aku ngingetin, aku juga bukan orang yang udah sempurna, udah baik. Apa yang aku bahas di sini juga itu buat ngingetin diri aku sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman jangan menganggapnya gimana-gimana gitu, karena aku juga masih belajar, aku juga masih belajar. Udah, kasih teman-teman, bye-bye.